Boleh percaya, boleh tidak, tapi itulah yang dialami para pekerja paket 3 Tol Bali, Tuban atau Simpang Bandara sampai Simpang Benoa yang sekarang dikenal dengan nama Tol Bali Mandara. Beberapa pekerja yang terjun langsung menggarap proyek tersebut beberapa kali menemui hal-hal yang aneh seperti yang diceritakan oleh senior manajer PT Hutama Karya, Inyoman Sujaya. Beberapa kali sempat terjadi kejadian aneh di proyek, ujar Sujaya. Dia menuturkan, kejadian aneh terjadi biasanya pada malam hari. Memang terjadi di luar nalar, tapi kenyataan terjadi seperti itu. Kami tetap menghormati dan menghargai hal yang demikian, ujar Sujaya. Dijelaskan jika kejadian aneh ada beragam cerita, mulai dari adanya seorang ibu-ibu berpakaian putih datang menghampiri beberapa pekerja. Waktu malam pas kami lembur, ada ibu-ibu datang. Karena ada orang datang, ia hanya disapa saja, jelas Sujaya menuturkan. Kemudian dia bersama beberapa tukang lainnya kebingungan kenapa malam-malam ada ibu tua datang ke proyek, dan kalaupun sudah malam, tamu pasti sudah di-stop satpam di depan pintu masuk proyek, jelasnya keheranan. Saat itu memang belum ada apa-apa. Saat kejadian itu kami meningkatkan doa saja dulu, jelas Sujaya yang biasa pulang lembur sampai jam 2 pagi. Pernah juga ada seorang perempuan tua tiba-tiba duduk di atas jangkar ponton di tengah laut. Si pekerja yang melihatnya langsung lari untuk melaporkan kepada mandornya. Tapi belum jauh pekerja itu berjalan, saat dia menoleh lagi perempuan itu sudah hilang. Aneh, jangkar ponton itu kan di tengah laut, pas pasang lagi. Kok bisa ada yang duduk di sana? Tapi ketika mau dilaporkan, ada orang duduk di atas jangkar, sudah hilang. Selain itu, Sujaya juga sempat mendengar cerita aneh dari sopirnya. Ini sopir saya juga dengar suara wanita menangis waktu malam juga, jelasnya. Saat itu, supirnya menunggui Sujaya lembur dan tidur di atas patung Ngurah Rai atau sebelum masuk pintu tol paket 3. Pas tidur, dia dengar ada suara cewek menangis merintih. Apa karena patung Ngurah Rai-nya ditiduri, jadi dia dengar orang menangis, ujar Sujaya sambil tertawa. Dan kejadian aneh kerap berlangsung beberapa kali, seperti hembusan angin sangat kencang secara tiba-tiba dalam waktu sekian detik. Ya, kalau angin berhembus kencang sekali biasanya terjadi, tapi kami anggap di luar kewajaran. Karena kalau angin laut biasanya berhembus kencang, mulai dari pelan sampai keras, lalu berhentinya juga melambat. Dan kejadian aneh terakhir adalah patahnya tiang pancang tol. Kejadian paling mustahil adalah tiang pancang patah. Menurut kualitas tiang pancang ketika keluar dari pabrik kondisinya sudah standar. Tiang sampai patah itu mustahil terjadi. Makanya kami bingung. Tapi ini benar-benar terjadi. Pemasangan tiang sampai patah beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Baru akan menancapkan pancang menggunakan ponton, langsung retak dan patah. Selama memasang tiang pancang, di beberapa daerah belum pernah sampai ada kejadian tiang pancang patah. Dengan patahnya tiang pancang, maka pihak PIMKO pun melangsungkan rapat bersama. Pasca patah, kami percaya bahwa ada hal yang harus dihargai. Makanya mulai itu kami mencaru pembersihan secara niskala atau alam tak nyata. Dan di depan pintu tol juga diberi semacam palinggi, sanggah sementara atau turus lumbung, tempat membanten menghaturkan sesajen. Kami pun setiap hari bagi tukang atau petugas yang beragama Hindu membanten di sana, dan yang bukan orang Bali kami imbau untuk banyak berdoa karena tanah Bali ini sangat suci.
pangkas pria kelahiran Buleleng itu. Setelah itu tidak ada lagi kejadian aneh yang ditemui para penjaga.